persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa online kita. Saya percaya saat ini Tuhan akan melawat setiap kita karena Dia ingin membawa kita lebih dekat di dalam kebenarannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita akan naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami kembali datang ya Bapa. Kami ingin mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu lebih lagi ya Bapa, tenggelam di dalam hadirat-Mu. Saat ini kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
sama-sama dari awal dengan segenap hati. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari kita mulai naikkan doa kita. Haleluya. Kami rindu menyembah Engkau Yesus, Tuhan kami. Kami hanya ingin berada di bawah kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari serukan Yesus, Yesus. Kami menyembah di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.
Mari sembah, 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 mari puji, 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 nikmati hadirnya. Kami sembahkan Yesus, kami mau selalu berada di dalam kasih-Mu, oh Tuhan. Kami puji Tuhan kami sembah Tuhan kami bermazmur bagi nama-Nya. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Mari angkat syukur kita, katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kami. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu ku bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu ku bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Sembah Dia lebih dahsyat lagi. Sama-sama naikkan syukur kita. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Oh ya la 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 Tuhan, terima kasih kami ada di menara doa ya Tuhan. Tempat di mana kami Tuhan bisa menikmati ya Tuhan mana sorgawi setiap hari. Terima kasih di menara doa ini Tuhan. Kami boleh selaraskan setiap ambisi pribadi kami dengan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Di menara doa ini ya Tuhan, kami belajar untuk diam dalam rumah Tuhan. Kami bisa menikmati dan kami bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai hidup kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami, penuhi kami. Biarlah pada saat ini kami bisa menikmati roti yang segar itu. Roti firman-Mu yang menguatkan, menyegarkan kami. Biar kami bisa minum dari air Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Shini mila bala 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 bala. Penuhi kami semua. Penuhi hati kami ya Tuhan. Penuhi ya Tuhan hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua. Berkat-Mu turun buat setiap kami ya Bapa. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami, penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhiku. Penuhiku Dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Penuhi kami Tuhanku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Makasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu tidak menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Bapa. Terima kasih, aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan tahu keadaan anak-Mu ini Tuhan. Ada seseorang di antara kita, saya tidak tahu itu di mana, di sinikah, atau saudara yang mengikuti secara online. Di dalam hatimu yang terdalam, ada satu kesedihan yang begitu dalam sehingga engkau mengalami putus asa. Hari ini Tuhan katakan, Tuhan akan penuhi. Tuhan akan penuhi jiwamu. Tuhan akan penuhi dengan kasih-Nya. Aku berdoa Tuhan, biarlah kebaikan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, mengikuti anak-Mu ini Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu bekerja dalam dirinya ya Tuhan. Untuk dia bisa percaya, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Roh Kudus. Makasih ya Tuhan, makasih. Kami akan duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk berbicara dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan, kita bisa sama-sama kumpul di sini dan kita bisa mengikuti menara doa. Hari ini saya akan berikan judul khotbah saya tentang menara doa. Ya saudara, menara doa adalah tempat kita menemukan roti. Ya, roti hidup di tengah krisis daripada kehidupan. Saudaraku Yesus Kristus, saya bersyukur
dalam beberapa hari ini, ya kan ada beberapa kesaksian yang menguatkan daripada saya atau kita semua tentang menara doa, saudaraku. Ya, memang pada waktu awal-awal kita ada menara doa secara online di tahun 2020 waktu pandemi COVID, saya banyak sekali mendapatkan kesaksian-kesaksian tentang menara doa, bagaimana orang-orang ngalami yang namanya lawatan Tuhan, dijamah, diubahkan, dan juga disembuhkan hanya dengan mengikuti secara streaming lewat YouTube channel, saudaraku. Setelah lewat pandemi, ya saudara, saya sudah tidak lagi dapatkan namanya kesaksian dan lain sebagainya. Nah, beberapa hari yang lalu, saudaraku ya, dari Australia, dari Sydney, ya rutin dia setiap hari rupanya ngikuti, bukannya sekali dua kali, udah berapa tahun ini. Ya kan, dia sangat diberkati dengan menara doa. Oleh karena itu hari ini saya ingin bagikan tentang menara doa ini adalah tempat, ya kan, kita menemukan roti hidup dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Yesus, saya akan bahas saudara 3 hal tentang menara doa. Kita baca dulu dalam Yohanes 6 ayat 35, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah saudara, kita tahu bahwa Alkitab ya sering menggunakan kata roti. Ya, kita tahu waktu dari awal saudara di Taman Eden, Tuhan ngomong sebenarnya kata roti, kamu akan makan, saudaraku, ya kan, dengan berjerilah kepada Adam. Itu bicara roti. Waktu orang Israel ada di padang gurun, Tuhan juga bicara roti mana dari surga, saudaraku. Semua bicara tentang roti. Nah, roti ini Tuhan pakai istilah roti ini bukan sekedar simbol daripada makanan saja. Tapi sebenarnya ini ada satu lambang atau metafora atau simbol di mana Tuhan tuh ingin adanya ketergantungan mutlak kita dengan Tuhan. Di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, khususnya hari-hari ini saudaraku ya. Seringkali kita terjebak dengan pola pikir, aku bisa lakukan sendiri. Aku harus jalani, harus putuskan sekarang. Sehingga kita tidak libatkan Tuhan lagi. Jadi kita punya pola pikir yang seperti mandiri gitu saudaraku. Nah Bapak Ibu Saudara, menara doa ini sebenarnya kita belajar. Ya, tempat kita menanggalkan kemandirian kita. Lalu kita mau belajar untuk kembali mengakui ketergantungan kita. Ya, bahwa Yesus adalah roti yang memberikan nafas bagi jiwa kita setiap hari. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kalau kita bisa jadikan menara doa, saudaraku, ya kan, sebagai rumah Tuhan. Kita sudah belajar tentang Mazmur 23 ayat 6. Hafal gak ayatnya? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 6 apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita jadikan menara doa ini sebagai rumah Tuhan, tempat kita diam setiap hari, datang setiap hari, saudaraku, ya, kita akan melihat kebaikan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Katakan amin. Ya, saya udah ngelihat, saya udah merasakan, saudaraku ya kan, sejak daripada tahun 2000 kita udah menara doa. Ini sudah 26 tahun. Kita menara doa. Saya juga melihat bukan cuma saya, jemaat, pengerja, orang-orang yang ikut menara doa, mereka bisa mengalami bagaimana tuh menara doa jadi tempat di mana mereka dapatkan roti hidup itu. Katakan amin. Nah, saya akan bahas 3 hal tentang menara doa, saudara. Yang pertama, menara doa ini adalah tempat, ya, tempat kita mengubah apa? Stok. Ya, kita nampung menjadi apa, saudara? Menjadi satu hubungan. Maksudnya apa? Coba kita baca sama-sama. Keluaran 16 ayat 4. Kita baca 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan apa? Dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut, kapan saudara? Tiap-tiap hari. Sebanyak yang perlu untuk kapan?
Bukan setahun, bukan sebulan, bukan seminggu. Tapi apa? Sehari. Supaya mereka ku coba. Apa cobaan Tuhan? Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Maksudnya apakah mereka itu bergantung kepada aku atau mereka tidak bergantung sama aku? Nah, jadi menara doa ini sebenarnya memang ada satu, kayak saya juga secara pribadi saudara. Kita nih menara doa tuh bukan cuma sekedar tempat saudaraku. Tetapi sebenarnya ini ada satu ritme hidup yang harus kita bangun setiap hari saudaraku. Ya kan? Supaya kita bisa dapatkan yang namanya apa? Tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kekuatan yang baru ya kan? Setiap hari dari Tuhan. Katakan amin. Untuk bisa memastikan saudaraku ya kan bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku sepanjang hari ini. Maka Yesus juga berkata dalam Matius 6:11 katakan apa? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah manusia atau kita nih orang modern cenderung begini. Udah ibadah sekali, doa sekali aja ya kan. Itu untuk nanti. Nanti kalau udah kena masalah, udah lelah baru doa lagi. Lalu ibadah lagi, cari Tuhan lagi. Sebenarnya Tuhan tuh gak mau kayak gitu. Kalau kita keadaan baik-baik lagi aja, buat apa didoa? Sama aja kok. Gak ada masalah. Nanti tunggu ada masalah baru. Kita mau ambil keputusan, kita pinter, punya pengalaman, kita punya pengetahuan, kita punya teman, gas aja. Nah saudaraku, ketika kita ambil komitmen, jadikan menara doa sebagai ritme hidup kita setiap hari. Di menara doa ngapain sih? Kita doa, kita muji, kita nyembah, kita belajar firman Tuhan. Lalu kita doakan firman Tuhan itu supaya kita bisa melakukan. Dengar baik saudaraku. Saudara akan nikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dijanjikan seumur hidup. Tapi saudara bisa dapatkan setiap hari. Katakan amin. Ini harus kuncinya di situ. Dan makanya saudara filosofi atau pewahyuan tentang roti. Saudara, Tuhan ingin berinya tiap hari, saudaraku. Nah, ini kita bisa analogikan dengan apa? Dengan ponsel. Siapa di antara saudara yang punya ponsel? Setiap orang hampir punya ponsel. Saudara nggak bisa ngecas sekali untuk setahun. Saudara ngecas pagi hanya untuk hari itu. Betul nggak? Kadang-kadang nggak cukup ngecas pagi, saudaraku, ya atau malam. Ya kan, untuk satu hari itu kadang-kadang gak cukup. Tengah hari sudah harus cas lagi. Karena apa saudara? Baterainya, dayanya, apalagi kita. Kalau saudara yang lagi sedang banyak sekali pekerjaan. Banyak sekali tanggung jawab. Banyak sekali target. Banyak lagi beban yang harus saudara selesaikan. Itu menguras yang namanya daya atau power. Kita perlu terhubung dengan Tuhan. Kita perlu ini yang namanya menara doa. Katakan amin. Datang ke menara doa bukan untuk sekali, nanti untuk 1 bulan atau 1 minggu. Tidak. Saudaraku, tapi kita mau menerima yang namanya apa? Power, kekuatan yang cukup untuk hari ini. Katakan amin. Jadi kita gini, kalau kita cemas itu tanda urapan ini hilang. Urapan itu berkaitan dengan kasih Allah. Kalau kita di dalam pikiran dan hati selalu kita tahu urapan kasih penuh. Kasih ini yang melenyapkan kekhawatiran kita. Logika rohaninya gimana kalau kita penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa Tuhan, nggak khawatir. Ya kita percaya Tuhan yang mengasihi saya, pasti Tuhan akan menjaga saya. Pemikiran ini, keyakinan ini hanya kalau hati kita terhubung dengan Dia. Lewat apa? Doa, pujian, penyembahan. Dan kita renungkan firman itu. Jadi saat kita di menara doa, apa yang saudara buat? Jangan jadikan rutinitas. Tapi jadikan tempat di mana saudara bisa berkata, Tuhan, tanpa perjumpaan dengan Tuhan hari ini, aku tidak punya bekal untuk hari ini. Aku butuh bekal untuk hari ini. Supaya aku bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku sepanjang hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Dari doa seperti ini kita belajar saudaraku. Dan kita menyadari kita butuh ini. Yang kedua, apa itu menara doa? Saudara, menara doa adalah tempat
di mana kita memurnikan karakter. Ya, di balik apa? Kebutuhan-kebutuhan kita. Kita punya kebutuhan. Kita butuh roti. Tapi cara dapetin roti itu yang penting. Apakah berkenan di hati Tuhan? Ya saudara, ataukah melanggar daripada firman Tuhan? Lebih baik sekerat roti kering disertai dengan apa? Ketentraman. Daripada makanan daging serumah disertai dengan apa? Amsal 20 ayat 17 kita baca 1, 2, 3. Roti hasil tipuan sedap rasanya. Tetapi kemudian mulutnya penuh dengan apa? Kerikil. Apa maksudnya? Memang dunia ini nawarkan roti yang manis tapi penuh kerikil. Saudara, seringkali tekanan hidup ya kan membuat kita menghalalkan segala cara. Nah, menara doa adalah tempat apa saudara? Buang racun. Detoksifikasi ambisi. Ya, kita belajar bahwa keberhasilan yang diperoleh dengan melanggar integritas itu bukan berkat. Tapi itu adalah beban yang bikin kita stres. Yang menekan stres buat kita. Jadi hari ini saudaraku, gunakanlah waktu di menara doa untuk menyelaraskan apa? Ambisi kita dengan kehendak Tuhan. Agar hidup kita bisa menjadi apa? Saluran berkatnya. Katakan amin. Apakah roti yang sedang kita kejar hari ini diperoleh dengan cara yang memuliakan Tuhan? Saat kita menjaga integritas di tengah dunia yang kompetitif, kita akan melihat bahwa apa? Kebajikan kemurahan Tuhan akan berjalan mengikuti kita sepanjang apa? Hari ini. Amin saudara, itu penting. Sudah. Maka nggak usah ngejar ngegas untuk jadi kaya. Saudara, jalanin hari ini, saudaraku, nikmati kebaikan Tuhan. So akan lihat itu dahsyat. Katakan amin. Ya kemarin saya berdiri saudara di hamparan tanah di Geraha Bethesda. Ya kan, saya melihat masih dalam proses pembangunan ini, saudara saya lihat. Dari situ saya sudah lihat udah tanah udah diuruk semua, ada bangunan beberapa sudah mulai rata dan sudah mulai rapi. Saya melihat sudah satu hal, seperti kata Tuhan bilang ini, ya kan? Inilah kemuliaan Tuhan. Inilah tempat, akan jadi tempat di mana orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Inilah tempat doa. Ini mata Tuhan ada di sana. Saya cuma terharunya gini, Tuhan bisa percayakan kita untuk disuruh bangun tempat itu. Kita cuma dipercayakan saja, bukan milik kita. Semua itu adalah milik siapa? Milik Tuhan. Dan saudara tahu, itu barang itu bisa ada. Karena apa saudara? Karena saudara dan saya dengan tekun berada di mana? Menara doa. Katakan amin. Di menara doa Tuhan buka banyak jalan. Di sini ada Ibu Jenny, saya lihat ada Ibu Jenny. Ini sahabat rekan kita menara doa di awal-awal. Bagaimana Tuhan mengubah. Tuhan berbicara kepada Ibu Jenny di awal-awal, ya kan? Buka bisnis listrik. Buka toko listrik. Itu yang Tuhan tuntun di menara doa. Awalnya Bu Jenny itu berpikir, untuk apa? Suaminya juga sudah jadi kepala cabang. Satu perusahaan besar, perusahaan Jepang. Pimpinan di Palembang. Kenapa harus buka toko? Tuhan bilang buka toko. Buka toko itu. Saya juga gak ada kemampuan untuk ini. Saudara, tapi kata Abraham, iya. Di menara itu. Apa yang terjadi? Justru toko ini yang menghidupi, yang membiayai kuliah dan lain sebagainya. Dan rupanya Tuhan sudah lihat ke depannya, suaminya akan berhenti kerja dari perusahaan ini. Tuhan sudah siapkan toko ini saudara untuk menafkahi. Saya bisa ngerti, katakan amin. Menara doa.
Dan saya juga melihat beberapa orang di menara-menara doa ini. Ya kan saudaraku. Ya datang tiap hari gak ada kerjaan, gak membuat apa. Salah satu lagi yang namanya siapa namanya? Wilson 3 kali keluar masuk rehab narkoba. Tempat rehab yang terbaik sekalipun di Singapura sudah, di Bali sudah. Tetap jatuh kecanduan. Sampai tidak ada kerjaan, tidak ada apa segala macam. Cuma punya istri, punya anak, tidak punya apa-apa. Masuk menara doa, datang menara doa tiap hari. Menara doa masih di sana. Tiap hari menara doa. Saudara, sampai satu hari dia dapat tuntunan. Ya kan, saya akan minta sama orang tua saya modal. Dia bertemu dengan seseorang tawarin bisnis. Beli tanah murah-murah, bangun rumah sangat sederhana. Dari situlah mulai. Akhirnya saudara berkembang. Orang-orang yang sudah ambil keputusan, sudah mau dicerai sama suaminya. Sudah mau cerai, udah nggak mungkin lagi ada harapan. Datang menara doa lah. Di situ dia mulai curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudaraku, dia selaraskan hatinya dengan Tuhan. Apa jadi? Kok bisa tiba-tiba Tuhan rubah hati suaminya? Patahkan. Bahkan suaminya, saudaraku, dapatkan pendidikan yang lebih tinggi untuk mengarah kepada jenderal. Dan rumah tangga yang hancur. Saya mau bicara dengan menara doa ini tempat yang sederhana. Beberapa di antara saudara mengikuti hanya secara online saja. Kesuksesannya luar biasa. Tapi kenapa kok bisa begitu dahsyat? Ada roti dari surga yang turun. Waktu saudara datang ikuti menara doa. Saudara sedang bukan cuma mau cari roti, makan roti. Tapi menikmati roti hidup itu. Yang memuaskan jiwa. Saudara, katakan amin. Ya kan? Di mana saudara bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Kemurahan Tuhan bekerja di dalam diri saudara. Itu lewat apa? Menara doa. Yang ketiga, saudaraku, menara doa adalah tempat kita apa saudara? Menerima roti yang ini yang bikin kita puas. Lukas 22 ayat 19 kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Katakan amin. Tuhan ambil roti, Tuhan pecah-pecahkan. Dia bilang apa? Inilah tubuhku. Kapan Tuhan pecahkan roti itu? Waktu dia ada di atas kayu salib. Saudara Yesus, sekali lagi Tuhan berkata, aku ini roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, banyak orang mungkin punya di meja makannya itu penuh melimpah dengan makanan. Saudaraku, tapi jiwanya lapar. Banyak orang suami istri juga rasanya berpikir aku punya suami seperti gak punya suami. Yang suami berkata aku punya istri tapi istriku gak melayani, gak seperti punya istri. Beberapa anak-anak berkata aku gak punya. Itu jiwa yang lapar. Kadang-kadang berkata bahwa buat apa kekayaan gini banyak. Kalau hidupnya seperti ini hampa. Saya ingin beritahu. Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Barang siapa, ya kan, datang kepadaku, ia tidak akan apa? Lapar lagi. Katakan amin. Nah, saat kita berada di menara doa, coba, saudara, waktu di menara doa, jangan cuma bawa daftar kebutuhan akan apa? Kebutuhan, jangan cuma bawa daftar permintaan akan kebutuhan jasmani atau materi saja. Tapi coba saudara bawa jiwamu. Yang lelah, yang capek, yang kosong, yang khawatir, yang takut. Saudara makan dari roti firman-Nya. Saudara minum dari air hadirat-Nya. Saya percaya, ya kan, saat kita penuh dengan Kristus, dengan urapan-Nya, dengan firman-Nya,
kekhawatiran akan masa depan itu akan hilang. Yang percaya katakan amin. Ya, saudaraku. Saya kasih ilustrasi tentang gini, saudara. Ada seseorang, ya misalnya pengembara, yang sangat haus. Dia sedang berjalan di padang gurun, saudaraku. Ya kan? Ya kan? Dia nggak akan puas cuman pegang peta. Yang peta jalan untuk menuju ke mata air. Cukup nggak pegang peta saja? Nggak cukup. Yang dia butuh apa, saudara? Ya air sendiri. Ya air itu. Betul gak? Agama cuma ngasih tahu di mana yang baiknya. Gimana cara-cara jalannya. Saudara, tetapi waktu di menara doa. Saudara, kita bisa nikmati dan kenang akan kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan. Kita menerima kekuatannya. Katakan amin, saudaraku. Ya, jadi kesimpulannya apa? Menara doa adalah undangan Tuhan. Untuk kita bisa diam dalam rumah Tuhan hari ini. Hari ini. Kita gak mungkin bisa diam di rumah Tuhan sepanjang masa dalam kekekalan. Nanti saudara di sorga. Kalau kita gak diam di rumah Tuhan hari ini. Besok hari ini lagi. Kalau saudara jadikan menara doa sebagai rumah Tuhan. Tempat saudara tinggal di sana. Janji Tuhan adalah kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara. Jadikan menara doa sebagai gaya hidup. Doa, muji, nyembah, doa bareng. Di menara doa juga kita perlu doakan untuk bangsa kita Indonesia. Presiden kita Prabowo Subianto. Wakil presiden kita Gibran. Kita perlu doakan. Katakan amin. Ya. Mungkin lebih banyak kita mengeluhkan daripada mendoakan. Betul saudara ya. Ini di menara doa ini waktunya kita doakan. Doa-doa pribadi kita doakan. Supaya Tuhan pelihara bangsa ini. Ya kan? Kalau kita di menara doa, saudara perhatikan sini, saudara. Diam di rumah Tuhan. Kita tidak lagi mengejar. Ya kan saudaraku? Kita tidak lagi sekedar kejar berkat, kejar. Justru kebaikan Tuhan akan mengikuti kita. Kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Sepanjang saudara dan saya di depannya, yang kita kejar Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kalau Yesus, saudara adalah gembala. Gembala selalu di depan. Apa yang janji Tuhan? Kebaikan, kemurahan akan mengikuti setiap kita. Amin saudaraku. Jadikan menara doa sebagai ruang perjamuan. Ruang perjamuan. Di mana kita mengakui ketergantungan harian kita. Tiap hari doa gini, Tuhan aku butuh firman-Mu. Aku butuh kebaikan, kemurahan-Mu untuk hari ini ikuti aku. Tuntun aku ya Tuhan. Tiap hari hatimu dijamah. Kalau ada kebaikan Tuhan. Dengar baik saudara. Saudara akan dapatkan segala yang baik. Yang Tuhan sediakan buat saudara pada hari itu. Kalau saudara miliki, dapatkan yang namanya kemurahan Tuhan. Dengar baik, kemurahan Tuhan bekerja di dalam kita. Kemurahan inilah yang membuat saudara bisa berpikir apa yang gak pernah saudara pikirkan. Itu namanya hikmat. Itu namanya roh nasihat yang Tuhan berikan. Bukan cuma roh nasihat yang Tuhan berikan. Tuhan juga berikan roh keperkasaan, keberanian untuk melakukan apa yang dinasehati. Itu namanya kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan dia akan berikan kita roh hikmat. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Tapi bukan cuma roh hikmat, dia kasih juga roh pengertian. Kenapa kita harus kerjakan itu? Itu namanya pengertian. Dia kan kasih juga roh namanya roh pengenalan. Kita kenal Tuhan kita. Kita kenal karakternya. Kita tahu dia Allah yang mengasihi kita. Allah yang punya kuasa. Dia bisa lakukan segala perkara. Itu roh pengenalan. Tapi juga dia berikan kita apa? Roh takut. Tetap sopan, kita hormat sama dia. Kalau ini sudah ada saudaraku, saya yakin menara doa ini adalah tempat perjamuan. Kita akui, aku bergantung padamu ya Tuhan. Aku percaya Tuhan akan kirim orang-orang untuk berbuat baik kepada aku, anak-anakku, keluargaku. Katakan amin. Aku percaya kemurahan Tuhan akan bekerja dalam aku. Ini tempat juga menara doa sebagai tempat apa? Kita memurnikan apa? Karakter kita. Doa, di menara doa doakan. Tuhan hatiku Tuhan, berikan aku belas kasihan. Bukan kejam, bukan jahat.
bukan selalu negatif. Tapi Tuhan berikan belas kasihan dan kemurahan hati. Bisa maklum, bisa nerima keadaan orang lain. Berikan saya hati yang murah hati Tuhan. Karakter kita dimurnikan. Katakan amin saudara. Ya kan? Yang ketiga, saudara, menara doa itu tempat di mana kita memuaskan jiwa kita dalam Tuhan kita. Puaskan jiwamu, ya kan, dalam Tuhan. Di mana tempatnya? Di menara doa. Menara doa tempat kita bergantung. Kita melatih diri dengan doa-doa kita mau ngomong bergantung. Nanti dalam praktek hidupnya kita bergantung. Mau ambil keputusan apa, kita doa. Saudara, karakter kita sadar, iya. Menara doa itu memampukan kita. Kita mau cenderungnya mau melanggar. Tapi ketika kita sudah doakan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk karakter kita, untuk hati kita. Saudaraku, biar Tuhan kau berikan kami kerendahan hati, besar hati, murah hati, baik hati, hati-hati. Kita udah doakan seperti itu tentang hati, saudara. Perhatikan baik, ketika saudara kita dapat cobaan, untuk mau hati kita mau sombong, hati kita mau, ada satu kekuatan untuk kita berkata tidak untuk itu. Kalau saudara jadikan Yesus sebagai roti hidup, saudara mungkin tidak memiliki segalanya di mata dunia, tapi saudara memiliki pribadi yang menjamin segalanya buat saudara. Amin. Ya, kita bangkit berdiri gitu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku ya Tuhan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, mari buka suaranya, kata terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Saya ingin ajak ibu bapak, waktu di meja perjamuan kudus ini, di ruang perjamuan ini, akui, katakan Tuhan, aku mengakui ketergantunganku sama Tuhan. Tuhan, tuntun aku Tuhan, bimbing aku Tuhan, kuatkan, teguhkan aku. Kami butuh ya Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami butuh kemurahan-Mu ya Tuhan. Mengikuti kami sepanjang hari ini.
Makasih ya Tuhan, makasih. Kami butuh firman-Mu. Roti hidup itu ya Tuhan yang segar. Kami butuh air daripada Roh Kudus-Mu yang menyegarkan ya Tuhan jiwa kami. Makasih Tuhan. Dia di menara ini Tuhan, kami mohon ampuni dosa dan salah kami. Kekerasan hati kami Tuhan, beri kami lembut ya Bapa. Kesombongan kami buat kami rendah hati. Kekikiran kami, keserakan kami buat kami jadi orang yang murah hati ya Bapa. Tuhan, kecerobohan kami Tuhan, berikan kami ya Tuhan menjadi orang yang hati-hati ya Bapa. Makasih Tuhan, biarlah kami bisa punya kasih. Berikan kami ya Tuhan besar hati ya Tuhan. Bisa menerima, bisa memaklumi, bisa mengampuni orang-orang yang bersalah. Tuhan, di menara ini kami ingin memurnikan karakter kami ya Bapa. Kami ingin terus ya Tuhan bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, di menara inilah Tuhan puaskan hati kami, puaskan jiwa kami. Kami boleh ngalami Tuhan, kami ngalami Bapa. Hola bala 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 bala. Sini mil kemurahan-Mu, murahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bahwa lidah aku memuji Engkau, kemurahan lebih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, saudara. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.